hafalan dari anak-anak kita. Lalu sekarang kita akan masuk ke materi utama, yaitu tentang fikih puasa ya. Insya Allah akan tentang fikih puasa. Prolog dari saya, ya walaupun ini fikih ya, maksudnya itu syariat, tapi ini tentunya penting bagi kita untuk merefresh apa sih kaidah-kaidah aturan-aturan syariat terkait dengan puasa supaya puasa kita itu sempurna gitu. Karena hakikat tanpa syariat nggak bisa, sebaliknya juga syariat tanpa hakikat juga nggak bisa. Maksud saya adalah kita bertuhan tapi tidak mengikuti aturan-aturan. Kita percaya Tuhan, tidak mengikuti aturan-aturannya juga nggak bisa. Kita mengikuti aturan-aturannya tapi nggak tahu siapa Tuhan, itu juga nggak bisa gitu. Jadi antara syariat dan hakikat ini harus connect gitu ya. Kalau ada yang orang yang sangat tertarik dengan hakikat, terkadang dia bilang syarat ini kulit gitu. Maksudnya nggak penting gitu ya. Tapi sebenarnya bagi orang hakikat yang benar, kulit ini insya Allah kalau kita utamakan, kita analogikan dengan buah. Kulit ini insya Allah kalau kulitnya bagus, penampakannya insya Allah dalamannya juga bagus. Jadi inilah pentingnya syariat untuk sempurnanya ibadah kita kepada Tuhan. Baik Pak Bambang, saya misalkan waktu dan tempatnya. Ini saya tahu Pak Bambang suaranya kecil, jadi mohon disimak. Atau Pak Bambangnya yang agak lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita masih diberikan kesempatan Allah untuk bisa berkumpul dalam satu majelis yang insya Allah nanti di dalamnya akan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, insya Allah tidak lama lagi sekitar 1 minggu depan kita akan bertemu dengan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan, semoga Allah mempertemukan kita dengan Ramadan. Bulan yang mestinya kita jadikan sebagai kesempatan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mendapatkan itu salah satunya yaitu mempersiapkan diri saat memasuki bulan Ramadan tersebut. Pada kesempatan ini kita akan coba sama-sama hadirkan masih berbina mereview lagi. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu tapi untuk mengulang kembali, untuk mengingat kembali tentang hukum-hukum sekitar puasa di bulan Ramadan. Jadi sebelum langkah jauh, mungkin bisa dibacakan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan. Ayat
كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Itu tadi ayat Al-Quran surat Al-Baqarah 123 sampai dengan 124 berkaitan dengan bulan Ramadan yang mendasari kita dalam ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, apa yang saya sampaikan nanti sebetulnya saya ambil dari sebuah risalah, sebuah tulisan yang ditulis oleh seorang ulama besar di Saudi Arabia. Dia bernama Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, sudah meninggal. Insyaallah banyak manfaat yang bisa kita ambil dari risalahnya beliau tersebut. Oke, mungkin langsung saja kita mulai dengan definisi puasa itu sendiri. Puasa itu bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Arabnya itu kan asyam. Bahasa asyam. Asyam itu ada alif lamnya, itu adalah kalau bahasa Arabnya namanya isim ma'rifat gitu ya. Jadi kalau bahasa Inggris itu ada misalkan the gitu ya. Boy sama the boy gitu ya. Kalau boy itu kan masih general, tapi kalau the boy ada the-nya itu sudah tertentu kan. Nah, ini juga sama dalam bahasa Arab ada isim ma'rifat. Nah, asyam ini isim ma'rifat. Kalau isim nakirahnya siamun gitu ya. Sod, iya, ini. Nah, itu bentuk jamak dari saumun. Saumun, bentuk jamak dari saumun. Sod, waw, dan mim. Jadi asyam itu bentuk jamak dari as-saum. Itu artinya secara bahasa adalah menahan. Artinya menahan secara bahasa. Nah, kalau secara syariat adalah asyam itu artinya menahan dari hal-hal tertentu. Nah, hal-hal tertentunya itu adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Nanti kita jelaskan di belakang nanti hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa bagi orang-orang tertentu. Nah, orang-orang tertentunya apa? Yang pertama adalah muslim, kemudian baligh, kemudian berakal, kemudian sehat, tidak sakit, kemudian orang yang mukim. Orang yang mukim itu orang yang tidak dalam perjalanan, tidak dalam safar. Dan kemudian orang yang memang sanggup melakukannya. Dari mulai terbit fajar shadiq sampai dengan terbenam matahari. Jadi fajar shadiq, fajar itu ada dua. Ada yang namanya fajar kadhib dengan fajar shadiq. Fajar kadhib itu fajar di mana saat itu kita masih boleh makan dan minum, tetapi masih belum boleh sholat subuh. Tapi kalau fajar shadiq itu pada saat kita sudah tidak boleh makan minum lagi, tapi sudah boleh masuk waktu subuh. Jadi secara alam sebetulnya kita bisa melihat tandanya antara fajar kadhib dan fajar shadiq. Tapi kalau mungkin kalau zaman sekarang perubahan itu segala macam agak susah. Orang-orang tertentu bisa melihat tandanya pada saat fajar itu. Itu definisi puasa. Nanti hal-hal yang membatalkan puasa itu
itu nanti kita bahas nanti ya. Kemudian penentuan awal Ramadan. Nah ini yang biasanya jadi kadang di Indonesia itu suka ada perbedaan ya gitu ya. Nah bagaimana cara menentukan awal Ramadan? Mari kita merujuk ke hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan cara menentukan awal bulan Ramadan. Di sini ada beberapa hadis yang berkaitan dengan itu. Saya sebutkan beberapa saja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya saja ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasalah kalian karena melihat hilal. Hilal itu bulan sabit. Bulan sabit tanda awal bulan baru. Kalau dalam Islam kan tahunnya tahun Komariah ya, tahun bulan. Jadi untuk menentukan awal bulan itu melihat bulan sabit. Gitu ya. Jadi kalau misalkan sekarang tanggal 29 bulan Hijriah, kalau bulan Komariah itu bulan Hijriah itu kan pergantian harinya itu ketika lewat waktu maghrib kan, ya. Jadi kalau misalnya sekarang tanggal 29, kemudian nanti lewat maghrib itu sudah tanggal 30. Jadi kalau sebelumnya sudah ada tanda hilalnya gitu, tanda bulan sabitnya. Jadi kalau ketika tanggal 29 kita sudah melihat tanda sabit, berarti itu lewat maghrib sudah masuk hari ke-3 masuk bulan baru. Jadi hadisnya saya sebutkan lagi, puasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Berbuka di sini maksudnya berhari raya. Jika kalian terhalang awan, sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Jadi kan sebelum bulan Ramadan itu kan bulan Sya'ban. Jadi kalau misalkan sekarang tanggal 29 Ramadan, tanggal 29 Sya'ban, kemudian ketika sore hilal sudah terlihat misalkan. Nah, berarti setelah lewat maghrib itu sudah masuk 1 Ramadan. Tetapi ketika menjelang maghrib itu bulan sabit tidak ada, tidak kelihatan karena terhalang awan, itu berarti nanti bulan puasanya, jadi bulan Sya'bannya digenapkan itu 30 hari. Jadi besoknya masih berpuasa. Nah, puasanya mulai besoknya, besok sekarang seperti itu. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang lain dari Bukhari dan Muslim juga. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, janganlah kalian puasa hingga melihat hilal. Jangan pula kalian berbuka, maksudnya berhari raya, hingga melihatnya. Jika kalian terhalangi awan, hitunglah bulan Sya'ban. Maksudnya genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Kemudian hadis yang lain, hadis riwayat Ahmad dan Al-Bukhari. Dari hadis Nabi radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika datang bulan Ramadan, puasalah 30 hari kecuali kalian melihat hilal sebelum hari ke-30. Ini banyak hadis yang berkaitan ini banyak sekali. Saya sebutkan 3 saja. Jadi tanda awal bulan baru adalah dengan bulan hilal atau bulan sabit. Makanya di Indonesia kan ada badan rupiah ya. Itu biasanya pemerintah kan ada sebab ya. Jadi pemerintah menugaskan beberapa orang di tempat-tempat tertentu gitu ya, untuk melihat kemunculan hilal. Jadi kalau misalkan di antara mereka yang sudah melihat hilal, ya sudah, kalau begitu besoknya itu adalah bulan tanggal 1 Ramadan. Nah, berapa jumlah orang yang bisa dijadikan sebagai sebagai saksi gitu ya untuk melihat munculnya hilal? Dalam sebuah hadis yang direwayatkan oleh An-Nasai, Ahmad, dan Ad-Daruqutni, di sini dikatakan, puasalah kalian karena melihat hilal, berbukalah, maksudnya berhari raya karena melihatnya, berhajilah karena melihatnya. Jika kalian tertutup mendung, sempurnakanlah 30 hari. Jika ada 2 saksi, berpuasalah kalian dan berbuka. Tapi namun demikian, 1 orang pun bisa dijadikan sebagai saksi. Itu berdasarkan hadis, berdasarkan dalam satu riwayat yang sahih dari Ibnu Umar.
Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, manusia mencari-cari hilal. Maka aku kabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa aku melihatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyuruh manusia untuk berpuasa. Ini saya bisa dijelaskan saksi kalau kita bisa melihat hilal. Itu cara menentukan awal satu cara berikutnya kita hukum puasa Ramadan. Hukum puasa Ramadan adalah hukumnya wajib. Artinya kalau kita meninggalkannya, ya berarti berdosa ya. Apalagi kalau kemudian kita mengingkari kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, itu bisa mengeluarkan kita dari Islam gitu. Kalau kita mengingkarinya seperti itu ya. Nah, dalilnya adalah tadi surat Al-Baqarah ayat 193 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Kutiba itu artinya diwajibkan ya. Ya ayyuhalladzina amanu wa orang beriman kutiba diwajibkan alaikum atas kalian asyam berpuasa. Kama sebagaimana kutiba diwajibkan alalladzina kepada orang-orang min qablikum sebelum kalian la'allakum tattaqun. Semoga agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini ayat Al-Quran yang mendasari tentang wajibnya kita untuk melakukan puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang lain adalah hadis dari Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan rukun Islam. Rukun Islam ini juga rukun lah. Kalau salah satunya tidak ada bisa runtuh. Dan karena puasa masuk dalam rukun Islam, dan ini mendasari bahwa puasa di bulan Ramadan ini hukumnya wajib. Sebagaimana hadis dari Nabi Muhammad SAW, Bunyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa hajjul bait wa shaum Ramadan gitu ya. Islam dibangun atas 5 perkara, yaitu syahadati la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, kemudian mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan haji ke Baitullah bagi yang mampu, dan shaum Ramadan. Dasar atau menjadi mewajibkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Nah, kemudian hikmahnya apa? Jadi di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 dikatakan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Tapi kenyataannya banyak ya di antara kita puasa 30 hari, tapi setelah puasa 30 hari ya biasa-biasa aja, tidak ada peningkatan. Jadi seperti seolah-olah ya katanya nggak ada artinya. Tapi sebetulnya kalau kita pikirkan lebih dalam, sebetulnya betul-betul kalau kita betul-betul berpuasa dengan sungguh-sungguh, dengan konsisten gitu ya, itu derajat orang yang bertakwa betul-betul saya yakin akan bisa tercapai. Tapi kan puasa itu apa? Puasa itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari hal-hal yang bisa merusak puasa. Menahan diri dari membatalkan puasa, contohnya makan, minum, dan berjima gitu ya, ngomong sama istri. Kemudian kita juga ditahan diri kita untuk melakukan hal-hal yang bisa, hal perbuatan dosa, hal yang bisa merusak puasa kita. Bayangkan, itu kita lakukan selama 30 hari. Ya kan, kalau kita betul-betul melaksanakannya, kita misalnya kita tidak tahan untuk riba, kita tahan tidak berbicara kotor, kita tahan untuk tidak hasad kepada orang lain, kita tahan tidak untuk berburuk sangka kepada orang lain. Itu kita lakukan selama 30 hari. Coba bayangkan, kita tahan kesenangan yang kita suka itu kita tinggalkan, kita tahan, dan itu kita lakukan selama 30 hari. Coba bayangkan, kalau kita betul-betul itu melaksanakan, saya yakin itu setelah 30 hari itu derajat takwa itu saya bisa tercapai gitu. Asal kita melakukan secara benar-benar, secara konsisten. Itu adalah hikmah dari salah satu hikmah dari puasa di bulan Ramadan. Dan yang kedua jelas ya, karena kita menahan, berarti kita di situ belajar mengendalikan diri ya kan? Belajar mengendalikan diri, mengendalikan hati untuk tidak kemudian melakukan hal-hal yang bisa merusak puasa kita. Kemudian bisa juga lain juga ya, kalau yang ini mungkin berdasarkan faedah kesehatan gitu ya. Ya oke lah.
tanpa hikmah yang ini pun sebetulnya karena kita adalah hamba Allah, karena kita adalah budak Allah. Jadi ketika Allah menyebutkan A, ya kita harus taat. Karena kita adalah budak Allah, kita adalah hamba Allah. Seperti halnya seorang majikan pada seorang pembantunya gitu lah. Ketika seorang majikan menyuruh kepada seorang pembantunya, kamu lakukan ini. Kemudian pembantunya kayak jalan gitu. Apa yang terjadi? Majikannya kan makmur, bahkan macam. Itulah kita dengan Allah. Kita ini hamba Allah, kita budak Allah. Ketika Allah menyuruh kita ayo kami kita nggak perlu kemudian pertanyakan kenapa harus begini, kenapa harus begini. Kalau kata-kata perintahkan kita harus laksanakan. Harus kita mempertanyakan kalau memang itu betul-betul perintah Allah. Itu adalah beberapa hikmah dari puasa. Nah kemudian ayat berikutnya tadi kan ya, di situ sebenarnya ayat berikutnya itu ada kekecualian orang-orang yang tidak wajib untuk melakukan puasa. Situ. Ayatnya wa man kana maridon. Barang siapa yang sakit, maridon itu kan sakit. Au ala safar, atau yang sedang dalam perjalanan. Fa'iddatum, disediakan min ayyam, dari hari-hari ukhar yang lain. Maksudnya kalau orang yang sakit atau sedang dalam perjalanan kemudian dia tidak berpuasa, karena boleh tidak berpuasa, itu dia harus ganti, dia harus qada di hari yang lain. Maksudnya seperti itu. Yuridullah, Allah menginginkan bikumul yusra, bagi kalian kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menginginkan bagi kalian kesusahan. Walitukmilul iddah, maka genapkanlah bilangannya, maksud sempurnakanlah puasanya. Walitukabbirullah, dan bertakbirlah kepada Allah, maksudnya berhari raya ala ma hadakum, atas apa-apa yang telah diberikan kepada kalian. Wala alakum tashkurun, semoga Allah semoga Allah menjadi orang-orang, semoga Allah menjadi orang yang bersyukur. Jadi di sini di ayat ini ada kecualian orang-orang yang boleh tidak berpuasa, tetapi dia harus mengganti puasanya di hari yang lain. Yaitu ada dua di sini, maridon sakit, kemudian alas safar, orang yang dalam perjalanan. Nah, orang yang sakit oleh penulis di sini dikategorikan menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah orang yang sakit terus-menerus dan susah sekali diharapkan kesembuhannya. Orang yang sakit terus-menerus dan orang yang kesembuhannya sangat sulit, bahkan nanti tidak mungkin seperti itu. Itu kelompok pertama. Nah ini hukumnya bagaimana? Nah kalau keadaannya seperti ini, dia tidak wajib untuk berpuasa. Dia tidak wajib untuk tidak berpuasa dan juga tidak wajib qada. Karena memang tidak mungkin dia untuk berpuasa. Nah kemudian gimana? Nah tapi dia membayar fidyah. Dia membayar fidyah. Membayar fidyah itu memberikan makan kepada satu orang miskin untuk satu hari yang dia tinggalkan berpuasa. Jadi kalau misalkan dia tidak puasa selama 1 bulan, misalkan 29 hari, berarti dia harus memberikan makan untuk 29 orang miskin. Nah caranya bagaimana? Caranya, jadi ukuran memberi makan satu orang miskin itu adalah 1/4 sok. 1 sok itu 4 mud. Jadi kalau 1/4 sok itu 1 mud. Nah 1 mud itu ukuran begini. Beras 1 mud, nah kira-kira berapa kilo beras ini ya? Jadi 1 mud ya kira-kira segitu lah. Jadi satu orang miskin itu 1 mud. Nah, caranya bagaimana? Caranya bisa yang sebagaimana Anas bin Malik lakukan ketika masa tuanya.
Jadi dia kumpulin orang. Misalkan kita nggak berpuasa sama orang lain, dia kumpulkan orang miskin sebanyak 30 orang, terus dia kasih makan. Atau bisa juga, misalkan kita pakai beras gitu, ngasih beras ke orang miskin itu sebanyak hari yang kita tinggalkan kita tidak berpuasa. Dan kalau misalkan kita tidak berpuasa 10 hari misalkan, berarti kita ngasih beras misalkan kepada 10 orang miskin sebanyak 10 mud, berarti kan, karena satu orang 1 mud kan ya. Kalau kita itu misalnya 1 mud setengah kilo, ya berarti kita ngasihnya sebanyak 5 kilo gitu ya, seperti itu. Jadi berarti 5 kilo. Nah, alangkah lebih baiknya kalau kita tambahkan juga lauk-lauknya seperti itu. Karena kan sebetulnya memberi makan kan, orang bisa masa kasih beras aja kan gitu kan. Tapi berasnya mentah gitu kan, nggak bisa langsung dimakan kan gitu. Seperti itu. Nah, itu tentang kelompok pertama tadi ya, orang yang sakit terus menerus dan kecil sekali kemungkinan untuk sembuh. Jadi tidak wajib puasa, tidak wajib qadha, tapi bayar fidyah. Nah, kelompok yang kedua, menurut penulis, orang yang sakitnya tidak terus menerus dan bisa diharapkan sembuh. Nah, ini ada 3 kategori. Kategori pertama, tidak memberatkannya jika berpuasa dan tidak membahayakannya. Maksudnya, ya nggak berarti maksudnya kita nggak buat kita misalnya nggak buat kita lemes gitu seperti itu. Kita lemas, dan tidak membahayakan berarti maksudnya tidak membuat sakit kita semakin parah. Jadi tidak membuat kita berat dan tidak membahayakan kita. Nah, ini tetap wajib berpuasa karena sebenarnya nggak ada uzur ya. Dia wajib tetap berpuasa. Kemudian yang kedua, memberatkannya jika berpuasa namun tidak membahayakannya. Jadi berat tapi tidak membahayakan. Berat, lemas, badan kita lemas tapi sebenarnya tidak membahayakan. Nah, menurut penulis di sini hukumnya makruh. Jadi makruh untuk berpuasa. Makruh itu kan dibenci ya. Jadi makruh untuk jadi sebaiknya tidak berpuasa karena memberatkan. Sebaiknya tidak berpuasa. Tapi dia wajib qadha sebanyak hari yang disunahkan. Kemudian kategori yang ketiga, membahayakan dirinya jika ia melaksanakan puasa, maka haram hukumnya untuk berpuasa. Dia harus tidak berpuasa, tapi harus menjadinya di hari yang lain, karena bisa membahayakan dirinya. Karena kan dalam Islam kalau membahayakan itu tidak boleh. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah Maha Pemurah kepada kalian. Dan dalam firman lain, wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Dan janganlah kalian melemparkan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan. Itu juga ada hadis Nabi, la darara wala dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Jadi berdasarkan kaidah ini, kalau memang dengan puasanya itu bisa membahayakan dirinya, maka haram hukumnya untuk berpuasa. Tidak harus berbuka, tapi dia wajib menggantinya di hari yang lain dengan qadha. Nah, sekarang bagaimana caranya qadha? Nah, caranya qadha itu dia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan, dan maksimumnya itu qadha itu jangan sampai melebihi bulan Ramadan berikutnya. Sebagaimana yang Aisyah pernah alami. Jadi Aisyah itu jadi menunda qadhanya sampai bulan Sya'ban sebelum Ramadan berikutnya, karena sibuknya dia melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana kalau misalkan dia mau qadhanya itu lewat bulan Ramadan berikutnya? Nah, kalau keadaannya seperti ini, orang yang menunda qadha puasanya sampai melebihi bulan Ramadan berikutnya itu dikelompokkan jadi 2. Yang pertama, dia sengaja menunda qadhanya. Nah, yang kedua, dia tidak sengaja karena ada uzur misalkan. Sekarang kita bahas yang kedua dulu. Dia yang tidak sengaja atau uzur menunda qadhanya sampai setelah bulan Ramadan berikutnya, maka dia diwajibkan qadha saja.
dia qada saja nggak masalah. Kalau ada uzur. Nah, kalau tidak ada uzur karena kelalaian dia, kemalasan dia, nah selain qada maka dia harus membayar kafarah, membayar fidyah. Ini berdasarkan mayoritas pendapat ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i. Jadi kalau seseorang yang dengan sengaja menunda puasa kodonya sampai setelah bulan Ramadan berikutnya, maka dia wajib kodo dan wajib membayar kafarah. Kafarahnya apa? Fidyah. Ngasih satu orang miskin sebanyak hari yang dia tinggalkan. Nah, masalah orang yang menunda kodonya sampai setelah Ramadan berikutnya, ini memang terjadi ikhtilaf, tapi insya Allah yang wajib, yang kuat adalah yang disertai dengan membayar fidyah. Kalau Imam Abu Hanifah itu enggak, tetap kodo saja gitu, enggak perlu bayar fidyah. Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian juga sebagaimana difatwakan oleh beberapa orang sahabat seperti Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu sepupunya Rasulullah SAW, itu dia selain wajib kodo juga dia harus membayar fidyah dan juga harus bertobat karena dia melalaikan gitu. Tapi kalau misalnya menundanya sampai sebelum bulan berikutnya nggak masalah, sampai bulan Syawal. Itu tentang kodok. Nah, itu tadi kekecualian bagi orang yang sakit untuk tidak wajib melaksanakan bulan puasa. Melaksanakan puasa. Dia harus kodok. Nah, yang kedua, kekecualian yang lain adalah orang yang sedang dalam perjalanan. Tadi kan di ayatnya wa man kana maridun aw ala safar, atau di dalam perjalanan. Nah, oleh penulis dikategorikan jadi dua kelompok, yaitu kelompok pertama orang yang melakukan safar atau perjalanan jauh dengan tujuan supaya terlepas dari kewajiban melaksanakan puasa. Ini kalau sengaja ya diakal-akalin. Nah, ini nggak boleh ya. Ini nggak ada kewajiban, nggak ada rukhsah di sini, nggak ada keringanan. Nah, kemudian kelompok yang kedua, orang yang melakukan safar bukan karena tujuan tadi gitu ya. Nah, kelompok ini ada tiga keadaan. Pertama, puasa tersebut sangat memberatkan orang yang safar dalam perjalanan. Sangat memberatkan perjalanan. Misalkan membuat kita lemas gitu ya, membuat kita jadi pusing, sakit gitu lah gitu ya. Pokoknya sangat memberatkan. Maka dalam keadaan ini haram hukumnya untuk berpuasa. Ini dia boleh berbuka. Dia harus berbuka. Karena saking beratnya gitu, yang bisa memudaratkan dia. Nah, itu haram hukumnya untuk berpuasa. Dia wajib berbuka. Nah, itu dasarnya adalah ketika Nabi Muhammad SAW dalam perang Fathu Mekah dalam keadaan berpuasa. Datanglah berita bahwa para manusia merasa berat dalam berpuasa dan mereka menunggu apa yang akan Nabi SAW kerjakan. Nah, kemudian Rasulullah meminta dibawakan satu wadah berisi air. Setelah waktu asar, Rasulullah meminumnya. Ini dalam keadaan puasa nih. Dan itu manusia merasa berat untuk melakukan puasa. Nah, ketika Rasulullah sudah meminumnya pada waktu asar, nah pada saat itu para sahabat melihat beliau minum gitu ya. Kemudian dikatakan pada beliau, pada Nabi, ada yang mengatakan sesungguhnya sebagian manusia tetap berpuasa. Ada yang mengatakan seperti itu. Apa yang Rasulullah katakan? Katanya. Ini perkataan Rasulullah ya. Pada saat berat dan Rasulullah berbuka karena mengenai saking beratnya, tapi sebagian manusia tetap berpuasa nih. Apa yang Rasulullah katakan? Ulaika al-usah. Artinya mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Mereka itu adalah orang-orang yang bermaksiat. Itu perkataan Rasulullah. Ini adalah hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita terasa berat sekali, itu haram hukumnya berpuasa. Kita harus berbuka saja. Itu kan bisa merusak diri kita ya, bisa membahayakan diri kita. Jadi kaidah Islam kan kalau membahayakan diri kita, ya jangan tinggalkan, haram hukumnya seperti itu. Gitu. Ini hadis riwayat Muslim gitu ya. Dalam perang Fathu Mekah dalam keadaan yang sangat berat. Kalau Rasulullah kemudian berbuka, tapi ada sebagian yang tidak mau berbuka. Oleh Rasulullah dikatakannya apa? Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Mereka itu adalah orang-orang yang bermaksiat. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi kalau dalam keadaan demikian ya harus berbuka. Berbuka aja nggak masalah.
Jangan merasa aduh gimana. Ini ada dalilnya gitu, ada sandarannya dengan hukumnya seperti itu. Kemudian keadaan yang kedua, puasa tersebut memberatkan orang yang sabar, tapi tidak sangat memberatkannya. Ini hukumnya makruh, jadi sebaiknya tidak berpuasa. Kemudian yang ketiga, puasa tersebut tidak memberatkannya. Yang nggak berat gitu, biasa aja. Nah ini boleh berbuka, boleh juga tidak. Tapi melaksanakan puasa adalah lebih utama. Karena sebagaimana yang Nabi lakukan, sebagaimana yang Nabi lakukan itu dikisahkan dalam sebuah hadis, disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Darda. Dia berkata, saya artinya saja ya. Kami keluar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Ramadan ketika hari sangat panas. Hingga salah seorang dari kami meletakkan tangannya di atas kepalanya dikarenakan panas yang sangat. Dan tidak ada di antara kami yang berpuasa ketika itu kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abdullah bin Rawaha. Jadi ketika itu ada yang berpuasa dan juga ada yang tidak berpuasa. Dan yang berpuasa adalah Rasulullah dan Abdullah bin Rawaha. Jadi kalau keadaan demikian boleh berpuasa, boleh tidak, tapi yang lebih utamanya kita berpuasa. Kalau memang tidak memberatkan. Nah itu kaidahnya. Dan ini semua kalau misalkan yang orang dalam safar itu kemudian berbuka ya tetap wajib kok pada di hari yang lain. Dan Allah itu sangat mencintai kalau roh rukhsahnya itu dilakukan oleh hambanya gitu ya. Ada banyak redaksi hadis yang mengatakan begini. Allah itu mencintai kalau keringannya itu dilaksanakan oleh hambanya. Jadi jangan ragu-ragu. Kalau memang ada dasarnya, ada dalil kuat yang mendasari, jangan ragu-ragu, jangan ragu untuk melakukan, ada untuk melaksanakan rukhsah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tentang orang yang tadi dalam safar perjalanan. Kemudian berikutnya pembatal puasa. Yang pertama jima, hubungan suami istri. Maaf saya agak vulgar gitu ya, definisi jima supaya jelas. Jima adalah memasukkan zakar, kemaluan laki-laki, ke dalam farji kemaluan wanita. Gak apa-apa ya biar jelas. Biar gak sama. Yang tutup mata ya. Jadi memasukkan zakar ke dalam kemaluannya laki-laki, ke dalam farji kemaluannya perempuan. Itu membatalkan puasa meskipun tidak keluar apa yang tadi? Meskipun tidak keluar air maninya. Masuk meskipun tidak keluar air maninya itu tetap batal. Dan ini kafarohnya kafarah mughaladzah. Kafarohnya berat. Dendanya berat. Dendanya adalah membebaskan seorang budak. Tapi kalau sekarang kayaknya nggak ada budak ya. Jadi nggak ada jam ini. Nggak ada. Kalau nggak bisa, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Lawang ini baru 3 hari tidak bobol ya, 2 bulan berturut-turut ya. Kalau tidak mampu juga, maka dia membayar dia memberi makan kepada 60 orang istri. Sebagaimana ada suatu riwayat yang ada seseorang yang menghadap Rasulullah gitu ya, menceritakan kalau dia telah berhubungan suami istri dengan istrinya gitu ya, pada saat bulan Ramadan menghadap Rasulullah kamu punya budak enggak gitu ya, nggak punya Rasulullah, ya udah. Kemudian tadi budak nggak punya, kemudian setelah budak tadi apa tadi? Berpuasa 2 bulan berturut-turut, 2 bulan ya, baru 3 hari aja sekarang dan kebobolan, nggak mampu katanya. Terus yang berikutnya, ya udah kamu ngasih 60 orang miskin katanya. Waduh, kayaknya Rasulullah nggak ada yang lebih miskin dari saya deh gitu. Akhirnya Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya, mengumpulkan sedekah kayak gitu, akhirnya malah diberikan kepada orang yang. Dan ini riwayat ini menunjukkan begitu indahnya, begitu mulianya Islam
Dan memang pembebanan syariat itu disesuaikan dengan kemampuan. Kalau memang kita betul-betul tidak mampu melaksanakannya, itu ada uzur, nggak masalah. Seperti yang orang misalkan kita suatu daerah nggak ada makanan lain, misalkan selain makanan babi, gitu ya. Kalau nggak ada makanan lain, yang makan babi akhirnya jadi halal. Karena tadi kaidahnya, pembebanan syariat itu disesuaikan dengan kemampuan. Itu pembatal puasa yang pertama, jima melakukan hubungan suami istri. Kemudian yang kedua, mengeluarkan air mani karena bercumbu, mencium atau memeluk dengan sejenisnya. Tapi kalau bercumbu, mencium atau memeluk dengan istrinya nggak sampai keluar air mani, ya insya Allah nggak batal ya. Tapi kalau sampai keluar air mani, ya itu batal. Nah ini terjadi ikhtilaf di sini. Ada ulama yang tidak membatalkan seseorang yang keluar air mani, kalau keluar air mani nggak batal gitu. Jadi orang yang masturbasi, yang istimna gitu ya, itu tidak batal. Ada sebagian ulama mengatakan demikian. Tapi kalau saya cenderung kepada yang membatalkan. Soalnya yang roji itu yang berdebat itu yang membatalkan. Itu membatalkan. Gitu. Tapi kalau misalnya bercumbu, mencium atau meluk enggak sampai keluar air mani, itu nggak batal. Tapi kalau sampai keluar air mani, itu bisa batal. Kemudian makan dan minum. Makan dan minum yaitu memasukkan makanan atau minuman ke kerongkongan, baik melalui mulut atau melalui hidung, dari jenis makanan atau minuman apa saja. Makan dan minum yaitu memasukkan makanan atau minuman ke kerongkongan, baik melalui mulut atau melalui hidung, dari jenis makanan atau minuman apa saja. Dan berikutnya, segala sesuatu yang semakna dengan makan dan minum, misalkan kayak suntikan infus gitu ya, ikan yang mengandung nutrisi makanan sehingga mencukupi dari kebutuhan makan dan minum, itu juga tak boleh. Itu bisa membatalkan puasa. Kemudian berikutnya, muntah dengan sengaja. Jadi kita sengaja mengeluarkan isi lambung berupa makanan, kita sengaja. Tapi kalau nggak sengaja itu malah saking mualnya gitu ya, tahan gitu, keluar dengan sendiri. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, barang siapa yang terpaksa muntah, sedangkan dia dalam keadaan puasa, maka tidak ada qada baginya. Namun apabila dia muntah dengan sengaja, maka wajib baginya membayar qada. Kemudian keluarnya darah haid atau nifas, itu jelas membatalkan puasa. Nah, kalau puasanya batal, ya berarti dia wajib qada. Dia wajib qada dan dia wajib qada. Untuk yang jima ya juga wajib bertobat gitu ya, karena melakukan kesalahan besar gitu ya. Untuk yang makan dan minum juga minum air mani juga wajib bertobat juga selain dia. Nah, poin-poin tadi itu bisa membatalkan puasa kalau kita memang mengetahui hukumnya. Maksudnya kita mengetahui kalau poin-poin tadi itu bisa membatalkan puasa. Tapi kalau kita tidak tahu, misalkan kita berjima misalkan, kita nggak ada hukumnya gitu, nggak terjadi, ya itu nggak membatalkan puasa. Jadi kalau kita mengetahui hukumnya dan kita tahu pada saat kita melaksanakan itu kita dalam keadaan puasa gitu. Kemudian kedua, dikerjakan dalam keadaan ingat dan dikerjakan tanpa keterpaksaan. Jadi kalau poin-poin tadi dilakukan dengan 3 hal tadi, mengetahui hukum dan waktunya, kemudian dikerjakan dalam keadaan ingat, kemudian dikerjakan tanpa keterpaksaan, itu menjadi batal. Tapi kalau misalkan kita nggak tahu hukumnya, kemudian kita nggak tahu waktunya, kemudian dikerjakan dalam keadaan lupa, kemudian dikerjakan karena terpaksa, itu insya Allah nggak batal. Nah itu sebagaimana didapatkan dalam beberapa hadis. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Adi bin Hatim, bahwasanya ia meletakkan 2 utas benang berwarna hitam dan putih di bawah bantalnya. Lalu ia makan sembari melihat pada kedua benang tersebut. Setelah jelas perbedaan antara kedua benang tersebut, maka ia menghentikan makannya. Ia melakukannya karena menyangka bahwa inilah makna firman Allah,
hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, hingga terang bagimu benang putih dari benang merah. Maksudnya ini kan surat Al-Baqarah kalau nggak salah ayat 187 tentang berkenaan dengan makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan dari benang merah, dari benang putih dan benang putih. Nah, Adi bin Hatim ini mengira, jadi artinya harfiah gitu, benang putih dan benang hitam. Makanya dia ambil benang putih dan benang hitam, gitu loh. Dia taruh di bawah bantalnya. Jadi dia sambil makan sambil ngeliatin benang putih benang hitam itu gitu loh. Sampai kelihatan perbedaannya benang putih dan benang hitam, baru dia berhenti makan. Gitu. Dia mengira seperti itu maksud ayat itu. Gitu. Padahal, nah kemudian dia mengabarkan pada Rasulullah tentang apa yang dikerjakan. Kemudian Rasulullah berkata kepadanya, Innama dzalika bayadun nahari wasawadul lail. Artinya sungguh-sungguhnya yang dimaksudkan adalah putihnya siang dan gelapnya malam, katanya, bukan terang bagimu benang putih dan benang hitam gitu loh. Tapi sahabat itu begitu, ketika dia makan dia taruh benang putih sama benang hitam, dia makan sambil liatin gitu loh. Sampai terlihat jelas perbedaannya, dia berhenti makan gitu loh. Nah, dia menyangka firman Allah surat Al-Baqarah 187 kalau nggak salah itu seperti itu gitu loh. Padahal tidak demikian gitu loh. Nah ini kita bisa ambil pelajaran juga ya. Ketika kita menafsirkan Al-Quran itu harus dibarengi dengan penjelasannya. Itu penjelasannya adalah hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tidak sembarangan kemudian menafsirkan Al-Quran dengan semua kita. Mending kalau semua masih ada kan begitu kan, kita bisa tanya langsung kan. Kalau sekarang yang melalui hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ini sahabat Nabi ya, orang Arab gitu ya, tapi masih salah menafsirkan ayat Al-Quran. Ini pelajaran kita buat kita juga. Jadi dalam keadaan ini Adi bin Hatim itu tidak mengetahui waktu. Kalau dia tidak mengetahui waktu kan, dia kira itu waktunya itu masih boleh dia makan dan minum. Padahal sebetulnya sudah lewat. Nah pada saat itu Rasulullah tidak mengatakan dia batal puasa, tidak. Tapi dia tidak batal puasanya seperti itu. Artinya kalau kita memang tidak mengetahui waktunya nggak masalah. Kemudian dalam riwayat yang lain juga ada lagi disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Asma binti Abu Bakar, dia berkata, suatu ketika pada masa Nabi SAW, ketika keadaan langit mendung, kami berbuka puasa, kemudian terlihatlah matahari. Jadi memang kalau keadaannya begitu, karena kita tidak tahu, insya Allah puasa. Oke, berikutnya riwayat yang lain tentang dalam keadaan ingat ya. Jadi kalau kita misalkan lupa melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, lupa itu tidak masalah batal. Itu hadis muttafaqun alaih. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa lalu makan atau minum karena lupa, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya. Sesungguhnya ia telah diberi makan dan minum oleh Allah Ta'ala. Itu jelas sekali. Kemudian juga tadi orang yang terpaksa tidak masalah ya. Kemudian juga ada hadis yang lain hal yang tidak membatalkan puasa, tapi tampaknya seperti membatalkan puasa ya. Sampai kita panas-panas gitu ya, panas sekali gitu ya, panas sekali. Dan kita ke kamar mandi gitu kan, bujur, dan kita pakai air gitu kan, seperti itu. Itu kan. Nah ini ada riwayatnya gitu ya. Ada riwayatnya Nabi Muhammad SAW bersabda, dahulu beliau menuangkan air ke kepalanya, sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa karena haus. Demikian pula Ibnu Umar sahabat Nabi,
pernah membasahi baju, kemudian dipakainya baju tersebut, sedangkan ini dalam keadaan berpuasa. Kalau panas-panas, seperti itu nggak apa-apa. Nah itu tadi tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Tadi yang pertama, jima, mengeluarkan air mani karena jumbo mencium mulut. Tapi kalau misalkan nih tidur kemudian keluar air mani, itu nggak sudah. Dan makan dan minum, segala sesuatu yang sempurna dengan makan dan minum, kemudian muntah dengan sengaja, dan keluarnya darah haid atau muntah. Dan itu semua dilakukan dalam keadaan tahu hukumnya, tahu waktunya, dikerjakan dalam keadaan ingat, dikerjakan tanpa sadar. Nah khusus tentang bekam, itu ada perbedaan pendapat bekam. Bekam itu ada yang pendapat yang batal puasanya, tapi ada juga yang tidak. Dan kalau saya lebih condong tidak. Saya lebih condong. Dan pembahasan itu bukan hanya di sini itu juga. Nah, namun demikian itu bekam itu hukumnya bisa makruh kalau memang dengan bekam itu kita jadi lemes gitu badannya. Kita bahkan bisa jadi haram kalau memang bisa menyebabkan jadi batal. Nah itu berkaitan dengan hal yang membatalkan puasa. Nah kemudian tentang salat tarawih. Tarawih adalah salat sunnah malam hari yang dilakukan secara berjamaah pada bulan Ramadan dan waktunya dilaksanakan setelah salat isya hingga terbit fajar. Itu namanya salat tarawih. Nah dasar hukumnya adalah Rasulullah bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Man qama, barang siapa berdiri Ramadan pada saat bulan Ramadan, imanan dan keimanan, wa ihtisaban, yang mengharapkan pahala, ghufira lahu, diampuni baginya ma taqaddama, maka yang lalu min dzambi, dari dosa. Kemudian dalam hadis yang lain, Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, artinya saja panjang, Rasulullah keluar pada suatu malam, lalu beliau sholat di masjid. Lalu sholatlah beberapa orang bersama beliau. Kemudian pada malam berikutnya, Rasulullah sholat lagi, maka orang-orang pun bertambah banyak. Nah, kemudian pada malam ketiga atau keempat para sahabat berkumpul, namun Rasulullah tidak keluar kepada mereka. Maka tatkala sholat subuh, Rasulullah bersabda, "Sungguh aku telah melihat apa yang kalian lakukan dan tidaklah menghalangiku untuk keluar kepada kalian, melainkan aku khawatir sholat ini akan diwajibkan kepada kalian." Dan itu pada saat itu. Jadi hari pertama, hari kedua Rasulullah masih sholat berjamaah di masjid. Tapi hari berikutnya enggak. Bukan berarti sholat berjamaah tarawih kemudian dihapus, enggak. Itu Rasulullah akan demikian karena khawatir sholat itu jadi dianggapnya wajib. Padahal cukup sunnah muakkadah, sunnah yang diperhatikan. Nah sekarang jumlah rakaatnya berapa? Nah ini biasa jadi masalah juga ya. 11 gitu, 3 segala macam. Nah, kalau saya lebih condong, ini adalah amrul wasi, jadi perkara yang luas. Jadi, ya boleh berapa saja tanpa ada batas. 11 bisa, 23 bisa, lebih dari 23 juga boleh. Karena Rasulullah pernah ditanya tentang sholat sunnah pada malam hari, jawabannya adalah masna, jadi dua-dua. Fa'idha khosiya ahadukum subhaka sholat rok'ah wahidatan tu'tiru lahu ma fad sholat. Jadi ketika Rasulullah ditanya tentang sholat sunnah pada malam hari, dia jawab dua-dua. Lalu apabila salah seorang di antara kalian khawatir akan tibanya waktu subuh, maka sholatlah 1 rakaat yang dengannya yang menjadikan sholatnya menjadi lebih. Jadi kalau saya cenderungnya nggak ada batasannya, boleh berapa saja, boleh berapa saja. Lebih dari itu juga boleh. Itu jumlah sholat tarawih.
cuman masalahnya kalau juga untuk rokat pertama bisa ngambil apa? Zaman di belakang udah aja panjang. Langsung ruku. Terus rokat kedua bisa berarti asod. Berarti langsung ruku lagi. Kalau dulu kan menit 11, tapi kusyuk gitu ya. Ngobrol juga tapi sebenarnya kita nggak tahu. Itu tentang jumlah sholat tarawih. Nah kemudian juga tentang wanita hamil dan menyusui ya. Nah wanita hamil dan menyusui itu kodo atau fidyah ya. Wanita hamil dan menyusui ini ada perbedaan pendapat. Ada yang cukup dengan fidyah, ada yang tetap kodo. Masing-masing juga tampaknya kalau saya lihat dan ini juga lumayan kuat. Kalau yang dasar hukumnya fidyah, berarti mbak fidyah. Itu riwayat dari Ibnu Umar sama riwayat Ibnu Abbas. Ibnu Umar dan riwayat dari Ibnu Abbas ini sahabat Nabi. Dan yang berpendapat kodo juga kuat juga gitu loh. Dan pembahasan cukup panjang dan mati di sini gitu ya. Tapi kalau saya lebih condong ke kodo. Tapi bapak-bapak itu bisa lihat silakan pilih, masing-masing punya argumentasi. Silakan pilih mana yang menurut bapak itu lebih hatinya lebih condong. Ini perbedaan pendapat yang kita harus toleransi di sini. Nah, tapi kalau misalkan, saya lebih contohnya ke yang kodok ini. Tapi seandainya begini ya, seorang wanita hamil kalau nggak makan kan kasihan dia sama bayinya ya. Susah, bisa buka puasa. Setelah melahirkan, dia harus menyusui. Menyusui nggak makan juga repot kan. Menyusui itu 2 tahun kan. Nah kemudian dia hamil lagi gitu. Mungkin kan, sangat mungkin kan. Menyusui lagi kan. Udah 6 tahun ya. Punya anak lagi. Hamil lagi, nyusuin lagi. Berarti berapa 9 tahun. Kalau misalkan yang kodo 30 kali 9 berapa? Hampir 1 tahun. Mau kodo 1 tahun. Rasanya repot ya. Makanya susah. Nah, kalau keadaan demikian, hukumnya dikembalikan kepada orang yang tidak mampu melaksanakannya. Jadi dia cukup bayar sih. Saya seperti itu bacanya. Nah, itu tentang sebetulnya wanita hamil dan menyusui. Nah, kemudian juga tentang tentang 2 hal ini ya. Tentang masalah sahur dan buka. Ini ada sunnah Nabi yang sudah mulai ditinggalkan ya, kaum muslimin gitu ya. Dan Nabi sendiri mengatakan tentang masalah ini mengakhirkan Hadisnya berbunyi begini. La tazalu ummati biqawli ma'ajandu iftara wa aqawus sukur. Umatku, kata Rasulullah, umatku akan tetap berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Tapi kan kebanyakan kita sahurnya itu kan misalkan subuhnya jam 4:30 di Indonesia ya, sahurnya bahkan jam 2 udah mulai selanjutnya tidur lagi kan gitu kan. Tapi sunnahnya ada mengakhirkan sahur. Namun beberapa riwayat itu jaraknya itu dari sahur ke kemana ke sholat subuh itu sekitar 50 ayat. 50 ayat. Bahkan
timbul persepsi seolah-olah kalau sudah ada istilah imsak gitu ya, sudah lewat imsak nggak boleh makan gitu. Nah itu lebih bahaya, lebih bahaya lagi. Padahal tidak selalu begitu. Tidak seperti itu. Jadi sunnahnya itu kita akhirkan saja. Ya kalau misalkan subuhnya 4:30, ya namanya kira-kira jam 4 juga bisa. Sunnah Nabi gitu. Kata Rasulullah, umatku akan tetap bernada dalam kebaikan selama mereka menjaga tubuh dan kita ketika berbuka ya kita segera berbuka gitu. Sunnahnya adalah ya kalau dalam hadis kan makan kurma ya. Biji kalau nggak ada minum baik putih. Kalau di Indonesia ya yang ringan lah. Nah, sunnahnya itu setelah itu sholat subuh. Sholat subuh. Nah setelah baru bebas dari Nah sekarang saya mau tanya ketika sahur masih makan ya, misalkan sahurnya diakhirkan makan. Tiba-tiba pada saat makan atau pada saat gelas mau berdiri, adzan subuh. Stop atau mau minum? Minum, Pak. Gimana? Kalau saya minum. Kalau beda kenapa? Saya stop daripada minum ternyata itu tidak afdal, maksudnya tidak sah puasa akhir mending sesuatu dari awal kita. Tapi ada hadis. Perkara Ada hadis. hadisnya salah. Salah. Nabi bersabda jelas sekali, jika salah seorang dari kalian mendengarkan panggilan untuk sholat dan gelas masih berada di tangannya, maka janganlah meletakkannya sampai dia memenuhi kebutuhan darinya. Terus bawa terus. Ini hadis Abu Dawud, Bukhari Muslim, kemudian Hakim dan Al-Mustadrak, Imam hadisnya dari Imam Ahmad bin Hanbal dan lain sebagainya. Ini hadis sahih. Jadi sekali lagi jika salah seorang dari kalian mendengarkan panggilan sholat dan gelas masih berada di tangannya, maka janganlah meletakkannya sampai dia memenuhi kebutuhan darinya. Ya secukupnya aja. Oke, cukup. Oke, cukupnya seharian harus pegang sholat. Ya secukup, jangan ragu-ragu. Nggak apa-apa, insya Allah nggak masalah. Jangan barang. Siap. Insya Allah nggak masalah. Insya Allah nggak masalah. Dan sekalipun misalkan, ya sebenarnya cukup. Gas. Tapi ya sebatas keperluannya gitu. Kalau misalnya itu nambah lagi. Tapi kalau belum cukup ya nggak masalah. Ya secukupnya aja, sesuai dengan hajatnya. Insya Allah nggak masalah. Kalau misalnya misalnya Insya Allah. Jadi makanya sunnah mengakhirkan sahur dan jangan khawatir yang awal sekali itu agama habiskan. Ini adalah sunnah Nabi yang sudah mulai ditinggalkan oleh umatnya. Tapi bagaimana kalau setelah nyambung dari udara gitu, makanan belum habis, terus azan, Ya, habisnya itu udah cukup atau belum? Kan sudah cukup atau belum? Belum cukup kita kan bisa. kalau belum cukup, dihabiskan. Kalau sudah cukup, ditinggalkan saja. Tapi kalau belum cukup dihabiskan. Tapi kan biasanya kita kalau sudah makan pengen minum. Sesuai dengan ajaran. Makanya biasanya sudah azan, bisa makan, minum, Selesai. Insya Allah. Pak, kalau namanya kesiangan. Itu perlu ditanya. Lu yang main tadi malam Ini kan ini situasinya ketika sedang makan.
Ini sedang makan. Juga saya sampaikan semoga Ya. Terima kasih Pak Bambang. Jadi tadi saya terlalu semangat mau dengerin Pak Bambang, jadi saya lupa bacain CV-nya beliau. Jadi beliau ini lulusan matematika ITB, sampai S2 ya. Lalu S3-nya juga sekarang matematika. Dan beliau juga dosen di Sudirman ya. Itu kampung saya di Gopong. Ya itu ini beliau ya. Jadi sekarang saya akan buka sesi tanya jawab. Tapi tadi menarik ya dari yang sebelum tadi absen sudah tanya jawab ya. Memang begini ya, masalah kita itu kita kalau memahami syariat itu yaitu teks dan konteks gitu. Memang teks dan konteks itu tidak akan berubah. Tapi kalau kita masih menggunakan teks dan konteks itu pasti bisa diputar-putar. Hukum di negara kita tuh begitu bunyinya. Harusnya nggak butuh pengacara gitu. Tapi pengacara yang muter gitu. Jadi hukum tuh bisa diiniin gitu ya. Ya itu sih kembali sebenarnya itu pokoknya jangan terlalu teks dan konteks juga. Di sini harus nurani segala macam. Pengalaman kita itu maksudnya sebagai tadi budaknya Tuhan tuh harus bermain di sini. Baik, jadi langsung aja biar agak interaktif. Jadi satu pertanyaan selalu langsung dijawab.